Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrotu Nur Humairah dengan NIM 421917175 dari kelas Perbankan Syariah F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum pada 1 bulan atau 4 minggu. Pengertian vintage. Financial teknologi atau bisa juga disebut dengan sebutan finance teknologi merupakan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam keuangan ataupun perbankan. Layanan ini tentunya akan memudahkan konsumen sehingga akan semakin berkembang dan akhirnya menghasilkan industri sendiri yang produknya bekerja sama dengan komoditas berbagai lembaga keuangan konvensional. Dasar hukum vintage. Pengaturan mengenai vintage di Indonesia telah diakomodir oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Peraturan Nomor 31/POJK 05/2016 tentang usaha penggadaian. Yang kedua, peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Keunggulan dan kelemahan vintage syariah. Kelebihan dari vintage adalah melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Yang kedua, menjadi alternatif pendanaan sebelum jasa industri keuangan tradisional di mana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Kekurangan dari vintage adalah yang pertama, vintage merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank. Yang kedua, ada sebagian perusahaan vintage belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integrasi produknya. Jenis layanan vintage. Yang pertama, sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Contoh-contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu cross border, online to offline, sistem pembayaran mobile, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer. Yang kedua, peer-to-peer lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. Peer-to-peer lending menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Yang ketiga, crowdfunding merupakan tipe vintage di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan dibagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. Pengertian vintage syariah. Vintage syariah merupakan suatu kombinasi dari inovasi yang berada di bidang finansial atau keuangan dan teknologi dalam memudahkan proses transaksi dan investasi yang didasarkan pada dasar-dasar hukum syariah atau hukum Islam. Sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa
Semua fintech syariah harus menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan fintech sesuai dengan aturan Islam. Dasar hukum fintech syariah. Payung hukum fintech syariah juga berlandasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Aturan ini memang mengatur secara umum setiap jenis fintech P2P seperti fintech syariah dan fintech konvensional, namun fintech syariah juga mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 117/2108 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Proses pelaksanaan praktikum penggadaian syariah. Proses pendaftaran akun dijelaskan pada data gambar yang telah disajikan di samping. Jika akun kita telah terdaftar sebagai nasabah penggadaian syariah, maka pada daftar menu akan tertera nama serta data diri kita. Transaksi pertama dapat dijelaskan pada data gambar di samping. Untuk transaksi pertama harus melakukan pembukaan buku tabungan dengan rincian sebagai berikut. Pembiayaan titip sebesar 30.000, nilai transaksi sebesar 70.000, biaya channel sebesar 2.500, total pembayaran sebesar 102.500, dan untuk konversi saldo emas yang didapatkan yaitu 0,0733 gram. Data tiap minggu pertama. Pada data yang telah disajikan di atas dapat dijelaskan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 sampai 24 Oktober 2020, harga jual emas sebesar Rp9.540 per 0,01 gram dan untuk harga beli emas sebesar Rp9.250 per 0,01 gram, maka keuntungan yang diperoleh untuk minggu pertama sebesar Rp9.20 per 0,1 gram. Pada minggu kedua dapat dijelaskan pada data yang telah disajikan di samping. Pada tanggal 21 Oktober 2020 sampai 29 Oktober 2020 memasuki minggu kedua bahwa harga jual emas sebesar Rp9.510 per 0,01 gram dan harga beli emas sebesar Rp9.220 per 0,01 gram, dan untuk keuntungan yang diperoleh pada minggu kedua ini masih sama seperti minggu pertama, yaitu Rp9.20 per 0,01 gram. Minggu ketiga dijelaskan pada data di samping telah memasuki minggu ketiga, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2020 sampai 5 November 2020 bahwa harga jual emas yaitu sebesar Rp9.410 per 0,01 gram, sedangkan untuk harga beli emas sebesar Rp9.120 per 0,01 gram, maka untuk keuntungan yang diperoleh pada minggu ketiga ini masih sama seperti minggu pertama dan minggu kedua, yaitu sebesar Rp9.20 per 0,01 gram. Minggu keempat dapat dijelaskan pada data di samping. Tanggal 3 November 2020 sampai 12 November 2020 harga jual beli emas mengalami penurunan, yaitu untuk harga jual
yaitu untuk harga jual sebesar Rp9.170 per 0,01 gram dan untuk harga beli emas sendiri sebesar Rp8.890 per 0,01 gram. Sedangkan untuk yang diperoleh sebesar Rp280 per 0,01 gram. Analisis praktikum. Pada proses praktikum yang telah dilakukan selama 30 hari dalam arti 1 bulan, untuk proses pendaftaran dilakukan secara online meskipun Penggadaian Syariah sendiri membuka pendaftaran secara offline dan online. Namun di sini yang memilih untuk mendaftar secara online karena di era pandemi COVID-19 ini pendaftaran online sangat menguntungkan selain dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 untuk pembayaran transaksi pertama sebagai pembukaan awal bisa dilakukan secara online juga yaitu via transfer. Dalam transaksi setiap minggunya harga jual beli emas selalu berbeda-beda dalam arti harga emas tidak selalu sama. Pada minggu pertama harga jual emas sebesar Rp9.540 per 0,01 gram dan harga beli emas yaitu Rp9.250 per 0,01 gram. Untuk minggu kedua harga jual emas sebesar Rp9.510 per 0,01 gram dan untuk harga beli emas yaitu Rp9.220 per 0,01 gram. Sedangkan untuk minggu keempat keuntungan yang diperoleh berbeda dari minggu sebelumnya yaitu Rp280 per 0,01 gram sedikit mengalami penurunan. Hal ini sangat wajar untuk harga emas yang selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Namun, jika menabung atau berinvestasi di Penggadaian Syariah akan mengalami keuntungan karena harga emas pasti akan mengalami kenaikan. Jadi dapat disimpulkan untuk hasil praktikum selama 1 bulan ini mengalami penurunan harga jual beli emas. Sedangkan untuk minggu ketiga harga jual emas sebesar Rp9.410 per 0,01 gram. Untuk harga beli emas sebesar Rp9.120 per 0,01 gram dan untuk minggu keempat harga jual emas sebesar Rp9.120 per 0,01 gram dan untuk minggu keempat harga jual emas sebesar Rp9.170 per 0,01 dan untuk harga beli sebesar Rp8.890 per 0,01 untuk keuntungan minggu pertama sampai minggu ketiga sebesar Rp290 per 0,01 gram. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.